Mata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini diangkat dari karya besar S.H. Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau, tepatnya di penghujung kejayaan kerajaan tanah Jawa dengan judul Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-101. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, Untara sama sekali tidak merasakan kesegaran itu. Sekali-sekali ia memandang bayangan matahari yang memanjat semakin tinggi. Apakah jadinya kalau orang-orang Jipang itu datang dengan tiba-tiba menyergap beberapa gardu perondaan, meskipun ia yakin bahwa penjagaan induk Kademangan Sangkal Putung ini tidak akan dapat dengan mudah ditembus. Namun kesempatan mereka mendekati induk Kademangan adalah kesempatan yang amat merugikan bagi Sangkal Putung. Sifat dan sikap Sono Keling agak berbeda dengan Macan Kepatihan. Apalagi kini di antara mereka ada orang-orang seperti Tambak Wedi dan si Danti yang tamak itu. Dalam pada itu Suto Wijoyo masih saja berada di halaman, sehingga karena itu Agung Sedayu bertanya, "Apakah Tuan tidak duduk di antara para tamu dan pemimpin-pemimpin Sangkal Putung? Terlampau panas, lebih sejuk di halaman ini," sahut Suto Wijoyo. "Kenapa kau juga tidak naik?" Agung Sedayu tersenyum, katanya, "Aku bukan salah seorang dari para pemimpin." Suto Wijoyo tertawa mendengar jawaban itu. Bahkan segera ia berkata, "Apakah bedanya pemimpin dan bukan pemimpin?" Agung Sedayu tidak dapat segera menjawab pertanyaan itu. Tetapi justru karena itu maka ia pun tertawa pula. Beberapa orang yang mendengar mereka tertawa mengernyitkan alisnya. Tetapi mereka kemudian bertanya-tanya di dalam hati kenapa putra Ki Gede Pemanahan itu tidak duduk di antara para tamu yang datang dari Pajang. Dalam pada itu agaknya Agung Sedayu telah menemukan jawaban atas pertanyaan Suto Wijoyo. Katanya, "Tuan, apabila pemimpin dan bukan pemimpin tidak dibedakan, maka pendopo itu pasti tidak akan muat." "Iya, bedanya apa?" desak Suto Wijoyo. "Bedanya, pemimpin boleh memilih duduk di atas atau berjalan di halaman, sedang yang bukan pemimpin hanya ada satu pilihan, tidak ada pilihan kedua. Karena itu, aku tetap di sini." Sekali lagi, Suto Wijoyo tertawa, bahkan kali ini lebih keras, sehingga orang-orang yang berada di pendopo pun berpaling kepadanya. Tetapi suara tertawa itu telah memberikan isyarat tanpa disengaja kepada Ki Gede Pemanahan. Tiba-tiba Panglima Wiratamtama itu melihat bahwa bayangan matahari telah hampir tegak di bawah kaki. Karena itu maka Ki Gede Pemanahan itu pun segera berpaling kepada Untara. Panglima Wiratamtama itu menarik nafas dalam-dalam. Ternyata dahi Untara telah dibasahi oleh keringat dinginnya. Dari wajahnya membayang kegelisahan yang amat sangat. Ki Gede Pemanahan tersenyum. Ia menangkap apa yang bergolak di dalam dada anak muda itu. Katanya, "Apakah kau gelisah karena matahari telah cukup tinggi?" Untara membungkukkan badannya dalam-dalam. "Ya Ki Gede." Namun pertanyaan itu terasa seperti embun yang menetes di jantungnya yang seakan-akan terbakar.
"Maaf Untara," berkata Ki Gede Pemanahan itu pula. "Mungkin aku datang terlampau siang. Aku terlambat dari waktu yang telah aku tetapkan sendiri." Jantung Untara terasa berdentang keras sekali. Sekali lagi ia merasa betapa ia telah berbuat bodoh sekali. Laporannya ternyata jauh meleset dari apa yang telah terjadi. Sangkal Putung sama sekali belum menjadi aman, seperti yang disampaikannya kepada Panglima Wiratamtama itu. Sejenak Untara terbungkam. Ia tidak dapat menjawab sama sekali, selain hanya menundukkan kepalanya saja. Karena Untara tidak menjawab, maka Ki Gede Pemanahan berkata pula, "Untara, kalau kau masih mempunyai kewajiban yang lain, lakukanlah. Kalau aku akan kau bawa pula, marilah, aku sudah bersedia." Untara menggigit bibirnya, tapi ia tidak dapat menjawab lain daripada, "Iya Ki Gede, saat penyerahan hampir tiba." "Baik, siapkan orang-orangmu, aku akan pergi bersamamu." Untara pun kemudian berdiri dan turun dari pendopo. Diberikannya beberapa perintah kepada Widura menyiapkan pasukan yang segera akan pergi ke Benda. Beberapa orang berkuda akan lebih dahulu pergi melihat apa yang terjadi di desa kecil itu. Mereka harus membawa alat-alat tanda bahaya apabila keadaan memaksa. Namun dalam pada itu, Untara menjadi heran sejak ia kembali dari Bulak Tegalan Jagung. Ia belum melihat Ki Tanu Metir, sehingga karena itu maka ia bertanya kepada Widura, "Paman, di manakah Kiai Gringsing?" Widura mengerutkan keningnya. Demikian sibuknya ia mengurusi berbagai soal sehingga tidak diingatnya Kiai Gringsing itu lagi. Karena itu maka jawabnya, "Aku tidak melihatnya Untara." Untara mengangguk-anggukkan kepalanya. Kiai Gringsing adalah orang yang aneh, orang yang hanya menuruti kehendak sendiri. Meskipun kadang-kadang bahkan sering menguntungkannya. Karena itu Untara tidak lagi mencarinya. Widura yang kemudian pergi ke lapangan di muka banjar desa itu pun segera mempersiapkan orang-orangnya. Kepada beberapa orang pemimpin kelompok, diperintahkannya menyiapkan para prajurit Pajang dan anak-anak muda Sangkal Putung dalam kesiagaan penuh. Mereka akan menerima orang-orang Jipang yang akan menyerah, namun segala kemungkinan dapat terjadi. "Kami tidak percaya kepada mereka." Tiba-tiba terdengar Hudaya yang sudah berdiri di belakangnya berkata. Widura berpaling. Ditatapnya wajah Hudaya yang tegang. "Jangan merusak rencana Hudaya. Rencana ini sudah menjadi masak." "Apakah yang terjadi di Bulak Tegalan Jagung itu tidak mendapat pertimbangan? Aku mendengar dari para tamu apa yang dikatakan oleh Ki Tambakwedi. Kau harus tahu bahwa Ki Tambakwedi dan Ki Sumangkar tidak sependapat. Bukankah mereka dapat berpura-pura berbuat begitu? Karena itu, marilah kita berada dalam kesiapsiagaan yang penuh. Belum cukup kalau kita biarkan mereka mendekati barisan kita, sedang kita hanya menunggu saja di padukuhan Benda, maka kita akan kehilangan kesempatan. Harus kita perhitungkan pula orang-orang Tambakwedi yang dapat saja datang dari jurusan yang berbeda-beda. Kalau kita sedang terlibat dalam bentrokan yang kacau, kemudian kita dengar tanda bahaya dari sudut lain, maka kita akan kehilangan waktu dan perhitungan. Jangan terlampau berprasangka. Marilah kita lakukan perintah yang telah disetujui oleh Panglima Wiratamtama dengan tidak meninggalkan kewaspadaan." Hudaya tidak dapat membantah lagi. Perintah ini harus dijalankan, apalagi telah disetujui oleh Panglima Wiratamtama. Tetapi tiba-tiba kembali mereka menjadi tegang
ketika seorang kepala kelompok yang lain bertanya, "Apakah yang kau katakan itu ada hubungannya dengan luka Kakang Sonya yang baru saja mengigo tentang orang-orang Jipang di Bulak Jagung?" Dada Widura berdesir mendengar pertanyaan itu, sehingga ia pun bertanya pula, "Apa kata Sonya?" "Pertempuran di Tegal Jagung. Menurut Sonya, orang-orang Jipang telah mencegat Ki Gede Pemanahan beserta rombongannya," sahut orang itu. Kini dada Widura benar-benar menjadi berdebar-debar. Ia telah minta agar Sonya merahasiakan peristiwa itu untuk menjaga ketentraman hati para prajurit Pajang dan orang-orang Sangkal Putung. Tetapi agaknya seseorang bahkan lebih telah mendengar peristiwa itu. "Apakah Sonya telah menceritakan kepadamu apa yang terjadi?" bertanya Widura. Orang itu menjadi ragu-ragu. Ditatapnya wajah Hudaya seakan-akan ia ingin mendapat penjelasan apa yang sedang dipercakapkannya dengan Widura. Tetapi karena Hudaya seolah-olah membisu, maka ia pun menjawab, "Sonya telah terluka. Mula-mula ia tidak mau mengatakan apa sebabnya ia terluka. Bahkan orang yang memapahnya dari pendopo ke Gandok pun tidak diberitahukannya. Tetapi tiba-tiba tubuhnya menjadi sangat panas sehingga ia mengigau. Dalam igauannya itulah ia mengatakan bahwa ia telah bertemu dengan orang-orang Jipang. Bahkan sekali-sekali ia berteriak-teriak memanggil nama Untara." Widura mengerutkan keningnya. Ia tidak mendapat laporan tentang keadaan Sonya itu. Bahkan oleh beberapa kesibukan yang lain, ia tidak sempat menunggui orang yang terluka itu. "Apakah Kitanu Metir tidak memberinya obat?" "Iya," sahut orang itu. "Tetapi kemudian orang tua itu pergi sampai sekarang tidak kembali lagi." Debar di dada Widura menjadi semakin keras. Sekali-sekali ditatapnya wajah Hudaya yang seolah-olah memancarkan tuntutan kepadanya. Namun Widura itu pun kemudian menjawab, "Sonya hanya mengigau. Mungkin telah terjadi sesuatu dengan perjalanannya. Tetapi sebaiknya kita mendengarkan laporannya besok apabila ia sudah tidak mengigau lagi, sehingga kata-katanya dapat dipertanggungjawabkan." Pemimpin kelompok itu mengangguk-anggukkan kepalanya, tetapi ia menjadi curiga ketika ia melihat Hudaya tersenyum. Senyum yang aneh, dan senyum itu sama sekali tidak menyenangkan hati Widura. Katanya kemudian, "Sekarang, lakukanlah perintah yang diberikan oleh Untara dan telah disetujui oleh Ki Gede Pemanahan. Bersiaplah, sebentar lagi kita akan pergi ke Padukuhan Benda. Mudah-mudahan kita datang lebih dahulu daripada orang-orang Jipang, sehingga kita dapat membangun pertahanan-pertahanan yang perlu apabila keadaan berkembang tidak seperti yang diharapkan." Hudaya menggeleng lemah, desisnya, "Aku tidak dapat mengerti apa yang harus aku lakukan, tetapi perintah ini akan aku jalankan. Mudah-mudahan kita tidak masuk ke dalam api neraka." Widura memandang Hudaya dengan penuh curiga, tetapi dibiarkannya Hudaya berjalan ke kelompoknya. Di belakangnya berjalan para pemimpin kelompok yang lain. Tetapi Hudaya itu tertegun dan berpaling ketika ia mendengar Widura memanggilnya. "Hudaya, aku minta bantuanmu." Hudaya mengerti sepenuhnya arti kata-kata itu. Widura minta kepadanya supaya ia tetap merahasiakan apa yang diketahuinya di Tegal Jagung. Tetapi apabila kemudian berita tentang Tegal Jagung itu tersebar, adalah bukan salahnya. Ia patuh pada perintah itu. Betapa hatinya sendiri meronta. Maka jawabnya, "Aku telah mencoba, tetapi aku tidak dapat mencegah Sonya mengigau terus." Widura menarik nafas panjang. Ia pun tahu sepenuhnya bahwa bukan Hudaya sumber dari cerita tentang Tegal Jagung itu. Seandainya cerita itu menjalar karena Sonya telah mengigau,
maka peristiwa itu tentu akan menjadi bahan pembicaraan. Sebagian dari prajurit Pajang pasti percaya pada igauan itu, bahkan mungkin telah membakar hati mereka pula, apalagi apabila Laskar Sangkal Putung sampai mendengarnya. Tetapi Widura tidak dapat berbuat apa-apa. 1-2 orang telah terlanjur mendengar Sonya mengigau. Agaknya 1-2 orang itu telah bercerita kepada orang-orang lain lagi, sehingga dalam saat yang pendek, cerita itu pasti sudah akan tersebar di seluruh Sangkal Putung. Sudah tentu, cerita itu menggelisahkan para pemimpin Sangkal Putung. Ketika Widura melaporkan kesiagaan para prajurit Pajang dan Laskar Sangkal Putung, maka kemudian cerita tentang Sonya itu dibisikkannya kepada Untara. Celaka! Untara berdesis. Bagaimana dugaan paman? Mereka dibakar oleh dendam yang meluap-luap. Cerita itu seperti minyak yang disiramkan ke dalam api. Untara mengangguk-anggukkan kepalanya, tetapi kepalanya benar-benar menjadi pening. Kalau benar orang-orang Jipang itu curang, maka sekali lagi ia akan dibebani oleh sebuah kesalahan yang besar setelah kebodohannya yang hampir-hampir menciderai Ki Gede Pemanahan. Tetapi apabila Laskar Sangkal Putung dan para prajurit Pajang yang mendahului menyergap orang-orang Jipang yang datang untuk menyerah, maka ia pun akan membuat kesalahan yang lain. Ternyata prajurit Pajang di Sangkal Putung telah kehilangan ikatan kepemimpinan sehingga mereka dapat berbuat sesuka hatinya. Tetapi Untara belum mendapat kesempatan untuk memecahkan persoalan yang telah membuat kepalanya seperti berputar-putar. Kini ia terpaksa mendampingi Ki Gede Pemanahan turun dari pendopo dan berjalan ke halaman. Namun ia sempat berbisik kepada pamannya. Paman, kita harus berusaha sebaik-baiknya. Pamannya mengangguk. Ia terpaksa memisahkan diri untuk mengawasi langsung keadaan para prajurit dan Laskar Sangkal Putung. Sementara itu, Suto Wijoyo yang masih saja duduk bersama Agung Sedayu berkata, "Aku akan ikut ayah melihat orang-orang Jipang yang menyerah. Apakah kau tidak akan ikut?" "Ya, aku akan ikut pula," sahut Agung Sedayu. Suto Wijoyo tersenyum. Ia senang pergi bersama-sama dengan kawan yang sebaya umurnya. Apalagi kemudian Suwandaru datang kepada mereka dan menyatakan keinginannya untuk pergi bersama pula. "Bagaimana dengan anak-anak muda Sangkal Putung?" bertanya Agung Sedayu. "Ayah akan memimpin mereka," sahut Suwandaru. "Marilah kita pergi bersama-sama," ajak Suto Wijoyo. Tetapi Agung Sedayu menjadi ragu-ragu apakah kakaknya akan mengizinkannya. Bahkan seandainya ia harus pergi sekalipun, mungkin telah disediakan tugas khusus kepadanya. Tetapi Suto Wijoyo itu berkata, "Biarlah aku mintakan izinmu kepada Kakang Untara." Agung Sedayu membiarkannya pergi kepada Untara sambil berkata, "Kakang Untara, apakah adikmu Agung Sedayu akan kau bawa?" "Tidak, Tuan," jawab Untara. "Kenapa?" "Aku dan Paman Widura harus pergi ke Padukuhan Benda. Agung Sedayu biarlah tinggal di Banjar Desa ini untuk mengawasi orang-orang yang terluka, terutama orang-orang Jipang, supaya tidak terjadi sesuatu pada mereka." "Serahkan pekerjaan itu kepada seorang prajurit Pajang. Bukankah Agung Sedayu bukan seorang prajurit?" Untara menjadi ragu-ragu. Ia tidak tahu maksud Suto Wijoyo. Bahkan Ki Gede Pemanahan bertanya, "Apakah maksudmu, Suto Wijoyo? Meskipun Agung Sedayu bukan seorang prajurit, tetapi kalau Untara telah memberinya kepercayaan, Agung Sedayu dan Suwandaru akan aku ajak pergi bersama-sama melihat orang-orang Jipang itu, ayah."
Ki Gede Pemanahan mengerutkan keningnya, namun kemudian ia berkata, "Kau hanya memikirkan kesenanganmu sendiri. Agung Sedayu mempunyai tugas di sini. Tidak ada kesempatan bagi setiap orang di Sangkal Putung yang jumlahnya sedikit untuk melihat-lihat seperti kau. Tetapi Agung Sedayu dan Suwandaru akan aku bawa serta." Ki Gede Pemanahan menarik nafas dalam-dalam. Kemudian dipandanginya wajah Untara yang dipenuhi oleh kebimbangan. Ia tidak tahu apakah sebaiknya adiknya diizinkannya seperti yang dikehendaki oleh Sutowijoyo, atau justru harus tetap diberinya tugas seperti yang disebut-sebut oleh Ki Gede Pemanahan. Agung Sedayu sendiri menjadi sangat kecewa mendengar tugas yang akan diserahkan kepadanya, menunggui orang sakit dan mungkin harus bertengkar dengan orang-orang Pajang atau Sangkal Putung sendiri, karena mereka akan berbuat sesuatu atas orang-orang Jipang itu. Tetapi ia menjadi senang sekali ketika ia mendengar Ki Gede Pemanahan berkata, "Biarlah Agung Sedayu dan kawannya itu pergi pula, serahkan pekerjaan itu kepada orang lain." Untara menganggukkan kepalanya sambil berkata, "Baik Ki Gede." Demikianlah, akhirnya Agung Sedayu dan Suwandaru ikut pula pergi ke Benda untuk menerima orang-orang Jipang yang akan menyerah. "Kita akan pergi berkuda," ajak Sutowijoyo. "Tetapi yang lain berjalan kaki," sahut Agung Sedayu. "Biar sajalah, kita pergi berkuda." Agung Sedayu tidak membantah, tetapi sekali lagi ia menjadi ragu-ragu apakah kakaknya akan mengizinkannya. Katanya, "Aku akan minta izin Kakang Untara." "Oh," desah Sutowijoyo, "kau selalu saja ragu-ragu. Biar sajalah, Kakang Untara tidak akan marah." "Ayolah," desak Suwandaru pula. Anak itu pun sama sekali tidak membuat pertimbangan lagi. Bahkan ia menjadi sangat bergembira pergi bersama dengan Sutowijoyo, apalagi berkuda. Agung Sedayu masih saja ragu-ragu, sehingga Sutowijoyo itu berkata, "Baiklah, mintalah izin Kakang Untara." Sekali lagi, Agung Sedayu menemui Untara untuk minta izin kepadanya bahwa ia akan pergi bersama Sutowijoyo berkuda. Untara menarik nafas dalam-dalam, tetapi ia tidak dapat melarang adiknya. Meskipun demikian, ia berpesan, "Agung Sedayu, seandainya kau pergi dahulu, jangan berbuat sesuatu yang dapat merusak rencana kita. Meskipun Adi Sutowijoyo sekalipun yang akan berbuat. Tetapi, kalau menurut pertimbanganmu akan dapat merusak suasana, maka kau pun wajib memperingatkannya." "Baik Kakang," sahut Agung Sedayu, yang kemudian menyiapkan kudanya untuk pergi bersama dengan Sutowijoyo dan Suwandaru Geni. Sementara itu pasukan yang berada di alun-alun pun telah siap sepenuhnya. Setelah Ki Gede Pemanahan dan Untara selesai dengan semua persiapan, maka mereka pun segera keluar dari halaman dan sekali lagi sambutan yang gemuruh telah menyongsongnya. Ki Gede Pemanahan melambaikan tangannya kepada para prajurit Pajang, orang-orang Sangkal Putung yang berada dalam barisan, dan kepada rakyat yang berada di sekitarnya. Kepada Untara, Ki Gede Pemanahan minta agar para pemimpin kelompok dikumpulkannya. Ki Gede Pemanahan sendiri ingin bercakap-cakap langsung dengan mereka semua. "Baik Ki Gede," sahut Untara. Namun keringat dinginnya masih saja mengalir. Sekali-sekali ia menengadahkan wajahnya memandang matahari yang seolah-olah terlampau cepat menanjak ke puncak langit. "Hanya sebentar," desis Ki Gede Pemanahan. Untara menggigit bibirnya. Ternyata Ki Gede Pemanahan
dapat membaca hatinya. Setelah para pemimpin kelompok dari seluruh pasukan berkumpul, maka Ki Gede Pemanahan pun memberi mereka beberapa petuah dan petunjuk. Kepada mereka, akhirnya Ki Gede Pemanahan berkata, "Kalian tidak berbuat untuk kepentingan kalian masing-masing sesuai dengan kesenangan kalian, tetapi kalian berbuat untuk Pajang dalam satu rangkuman dengan segenap perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang lain untuk kepentingan yang serupa." Kata-kata Ki Gede Pemanahan itu meresap satu-satu, seakan-akan langsung menghunjam ke pusat jantung. Para pemimpin kelompok itu menyadari apakah yang telah dikatakan oleh panglimanya itu dengan sebaik-baiknya. Hubungan langsung dengan berhadapan wajah dengan wajah telah menumbuhkan kecintaan dan keseganan yang bertambah-tambah atas panglimanya. "Nah," berkata Ki Gede Pemanahan, "sekarang kita berangkat. Kita harus merasa bahwa Wiratamtama seluruhnya seakan-akan memiliki satu otak, sehingga apa yang kita lakukan akan merupakan sebagian dari anggota badan, seperti juga kaki dan tangan. Meskipun melakukan gerak yang berbeda-beda, tetapi keduanya dalam satu pusat kehendak, bukan sebaliknya. Apabila kaki kita berlari menjauhi sesuatu, tetapi tangan kita berpegang sesuatu yang hendak kita jauhi." Sekali lagi para pemimpin kelompok itu menganggukkan kepala mereka. Kesadaran kesatuan di antara mereka meresap semakin dalam. Sejenak kemudian maka segala sesuatu telah diserahkan kembali oleh Ki Gede Pemanahan kepada Untara sambil berkata, "Untara, sebelum dadamu meledak karena kegelisahan, maka aku serahkan kembali pimpinan ini. Marilah kita berangkat." Untara menganggukkan kepalanya. Ia masih melihat Ki Gede menahan senyum. Sesaat kemudian, maka seluruh pasukan yang berada di halaman dan di lapangan kecil di muka banjar desa itu pun telah bergerak menuju ke desa Benda. Dengan hati yang berdebar-debar, Untara memimpin pasukannya menyongsong Laskar Jipang yang akan menyerah. Namun betapa para pemimpin kelompok menyadari bahwa mereka tidak sewajarnya melakukan perbuatan menurut kehendak sendiri, tetapi mereka akan berhasil mengendalikan kemarahan yang tersimpan di dalam hati para prajuritnya dan Laskar Sangkal Putung. Laskar Sangkal Putunglah yang justru akan lebih sulit dikendalikan. Mudah-mudahan kehadiran Ki Gede Pemanahan mempunyai banyak pengaruh atas mereka. Namun sekali lagi Widura mendengar percakapan di antara prajurit Pajang tentang Sonya yang terluka. Igoan Sonya ternyata telah menjalar dari mulut ke mulut, sehingga seluruh pasukan telah mendengarnya, baik para prajurit Pajang maupun Laskar Sangkal Putung. "Kenapa kita masih juga percaya kepada orang-orang Jipang itu?" desis salah seorang prajurit Pajang. Pemimpin kelompoknya yang mendengar segera berkata, "Jangan membuat tafsiran sendiri-sendiri tentang peristiwa yang telah dan bakal terjadi. Ki Gede Pemanahan akan menentukan segala macam sikap yang harus dilakukan oleh semua prajurit Wiratamtama. Tetapi Ki Gede tidak menghadapinya sehari-hari. Mungkin pengetahuannya tentang orang-orang Jipang tidak terlampau banyak. Ternyata orang-orang Jipang berhasil mencegatnya di Tegal Jagung pagi tadi. Ki Gede Pemanahan bukannya seorang malaikat yang tahu apa yang akan terjadi. Juga kita semua. Karena itu, kita jangan membuat tafsiran sendiri-sendiri. Kita lihat apa yang akan terjadi. Kemudian kita serahkan semuanya pada kebijaksanaan pimpinan kita. Apalagi pimpinan tertinggi kita ada di sini." Prajurit itu terdiam, tetapi pemimpin kelompoknya tahu benar bahwa kediaman itu bukanlah suatu pernyataan bahwa apa yang dilakukan itu benar-benar diyakininya.
Widura yang mendengar percakapan itu tanpa diketahui oleh prajurit yang berkepentingan menarik nafas dalam-dalam. Bukan hanya 1-2 orang prajurit yang berpendapat seperti itu. Seolah-olah apa yang dilakukan kini adalah perbuatan yang sangat bodoh. Setelah mereka mendengar cerita tentang Sonya, luka-luka Sonya yang berat seakan-akan meyakinkan mereka betapa orang-orang Jipang benar-benar telah berusaha membunuhnya. Ketika kemudian Widura membisikkan apa yang didengarnya itu kepada Untara, maka Untara pun mengerutkan keningnya. Di wajahnya telah membayang kecemasan hatinya. Kalau mereka melihat orang-orang Jipang datang dengan senjata masih di tangan mereka, maka perasaan orang-orang kita pun akan menjadi sangat sulit dikendalikan. Satu langkah saja di antara kita, apakah orang-orang Pajang, apakah orang-orang Jipang berbuat hal-hal di luar dugaan dan mencurigakan, maka akibatnya akan dapat menyulitkan sekali. Sahut Untara. Widura mengangguk-anggukkan kepalanya. Bagaimana pertimbanganmu, Untara? Padahal menurut pembicaraan kita, orang-orang Jipang itu akan datang dengan senjata masing-masing. Kemudian baru setelah mereka sampai di benda, mereka akan mengumpulkan senjata-senjata mereka untuk diserahkan. Sudah tentu mereka harus merasa diri mereka aman. Mereka setidak-tidaknya harus melihat kita berada di antara pasukan Pajang dan Laskar Sangkal Putung dengan penuh pertanggungjawaban. Saat yang paling berbahaya adalah saat di mana orang-orang Jipang itu memasuki daerah pedesaan benda. Pada saat-saat kedua pasukan berhadapan hampir tanpa jarak, padahal di tangan masing-masing masih tergenggam senjata-senjata mereka. Sedang di dalam dada masing-masing berkobar dendam dan kebencian. Untara mengangguk-anggukkan kepalanya. Ia harus benar-benar dapat menguasai keadaan. Karena itu maka katanya, kita harus berada di tempat yang terpisah-pisah sehingga kita dapat menguasai seluruh keadaan. Kita hanya berdua, desah Widura. Untara menarik nafas. Agung Sedayu dilihatnya duduk di atas punggung kuda, jauh di belakang pasukan yang berjalan seperti ular menyusur jalan ke benda. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada episode berikutnya. Sampai jumpa.